Oke teman-teman, jumpa lagi di video saya ya. Nah, di video kali ini saya ingin membahas soal berapa lama proses kerja ke Korea ya. Nah, ini seperti pengalaman saya nih. Saya akan cerita sedikit pengalaman saya, berapa lama saya bisa sampai kerja di Korea Selatan teman-teman. Oke teman-teman, kita mulai dari tahapan belajar ya, dari proses belajar ya. Untuk saat itu saya mulai belajar pada tahun 2015 bulan 12 teman-teman. Itu saya mulai mengawali belajar ya, dengan cara daftar di LPK dan akhirnya mulai pembelajaran. Untuk lamanya belajar itu saya selesai menyelesaikan buku itu pada tahun 2016 bulan 3 teman-teman. Jadi selama 4 bulan saya belajar, akhirnya menyelesaikan buku, akhirnya selesai pembelajaran ya. Nah, tetapi di tahun 2016 tersebut ternyata tidak diadakan ujian IPS topik teman-teman. Dikarenakan masih adanya penumpukan roster atau penumpukan teman-teman para senior yang sudah lulus ujian di tahun-tahun sebelumnya, tetapi belum mendapatkan kontrak kerja atau belum berangkat kerja ke Korea teman-teman. Sehingga di tahun 2016 tidak dipaksakan diadakan ujian teman-teman. Nah, jadi kalau ada yang tanya, Mas, apakah setiap tahun ada ujian? Jawabannya ya tidak pasti teman-teman ya. Ya kadang ada, kadang tidak ada. Nah, terus karena tidak ada ujian, ya akhirnya ya disuruh libur dulu ya, disuruh libur, terserah mau bikin usaha di rumah ya silakan, mau cari kerjaan di rumah ya juga silakan, pokoknya disuruh selesai pembelajaran teman-teman. Nah, setelah itu menunggu, akhirnya di 2016 akhir, tepatnya pada bulan 12 itu ada pengumuman ujian teman-teman, pendaftaran ujian ya. Karena di tahun 2017 pada bulan 2 akan diadakan ujian untuk bidang manufaktur dan fishing teman-teman. Nah, jadi untuk sebagai persiapan 2016 itu siswa-siswa yang sudah selesai pembelajaran dihubungi lagi oleh pihak LPK untuk pemantapan atau latihan tryout teman-teman. Jadi latihan mengerjakan soal-soal ya, sebagai persiapan untuk mengikuti ujian di tahun 2017. Nah, akhirnya sampailah di hari H, yaitu pada tahun 2017 bulan 2 akhirnya ikut ujian. Nah, setelah itu pengumuman teman-teman, akhirnya ya alhamdulillah diberi kelulusan. Untuk dengan nilainya berapa saya agak lupa ya, karena sudah lama sekali teman-teman. Akhirnya setelah semua itu selesai, tes ujian bahasa lulus, ujian tes skill juga lulus. Akhirnya tahap berikutnya yaitu sending data teman-teman. Sending data, akhirnya data kita dikirim ke Korea. Dan akhirnya di tahun 2017 akhir teman-teman, saya dapat panggilan prelim. Nah, setelah prelim menunggu 1 bulan, akhirnya dapat panggilan terbang ke Korea Selatan tepat pada tahun 2018 bulan 1 teman-teman ya. Jadi 2012 awal saya terbang ke Korea Selatan. Jadi kalau dihitung berapa lama prosesnya, ya mulai belajar pada tahun 2015 akhir atau 2016 lah. Terbangnya pada tahun 2018 teman-teman. Jadi kurang lebih hampir 2 tahun ya, 2 tahun karena 2016 tidak ada ujian. Kalau dihitung dari mulai ujian sampai terbang ya 2017 sampai dengan 2018. Jadi 1 tahun teman-teman. Ya rata-rata teman-teman saya yang saya tanya pasti segitulah ya, ada yang 1 tahun, ada yang 2 tahun. Karena apa? Karena kadang ujian tuh mereka harus mengulang. Jadi tidak menutup kemungkinan ada yang 1 kali ujian, ada yang 2 kali baru lulus, ada juga bahkan yang 3 kali baru lulus juga ada teman-teman.
Jadi mereka tetap tidak patah semangat ya, walaupun udah ikut ujian 1 kali atau 2 kali, tetapi tidak lulus juga, tapi akhirnya tetap mengikuti teman-teman. Jadi untuk teman-teman yang saat ini sedang belajar di LPK, ya kalau nanti tahun ini ujiannya tidak lulus ya, kalau masih ada semangat untuk bekerja di Korea Selatan ya silahkan ikut ujian lagi di tahun depan teman-teman. Pokoknya tetap semangat, saya doakan semoga diberi kemudahan dan kelancaran. Korea menantimu teman-teman.